warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Wali Kota Bandung atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Bandung, kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Himpunan Mahasiswa Islam Bandung, Kang Berliana Kertakusuma bersama Bang Medrial Alamsyah, beserta seluruh alumni, ada Bang Edi Pohan, ada Ibu Yanti Susanti, ada Cap Aos, dan saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kang Ajat mana? Oh, ada Kang Ajat, mantan Ketua Umum HMI Cabang Bandung. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau yang mewakili hadis, kalau tidak salah Anda Sekjen. Kemudian Ketua Umum Batko HMI Jawa Barat. Kemudian tentu yang saya banggakan Ketua Umum HMI Cabang Bandung, baik yang demisioner maupun yang baru terpilih, Andinda Jamal, dan seluruh pengurus yang nanti insya Allah kita akan saksikan bersama pelantikannya. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat insya Allah, dalam suasana tetap bisa menikmati kita sebagai manusia, ya, kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dan tentu yang paling mahal nikmat kesehatan saat ini. Juga tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat pada juang kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tentu saya kira saya sangat senang sekali hari ini bisa kembali datang ke HMI Cabang Bandung di Jalan Sabang 17 dalam suasana yang berbeda. Baik bedanya secara fisik, kita saya kira mensyukuri kita punya gedung yang luar biasa megah sekarang. Dan itu saya kira kita patut berterima kasih buat Kang Ber, Kang Med ini yang dan semua alumni ya, yang sejak awal cukup concern menyisihkan sedikit waktu dan energinya untuk bisa menjadikan gedung ini, dan sampai hari ini masih concern ikut merawat ya, untuk membantu adik-adik cabang dan bako supaya gedung yang megah ini betul-betul bisa memberikan manfaat dan produktif ya terhadap pergerakan-pergerakan dan perjalanan organisasi kita di HMI Cabang Bandung ini. Suasana yang berbeda juga saya lihat. Saya dulu kalau pelantikan cabang nggak ada nyanyi-nyanyi, nggak ada nari-nari. Ya, tapi hari ini ada nari-nari dan ada nyanyi-nyanyi. Saya nggak tahu ini betul apa enggak gitu ya, tapi mungkin suasananya juga berbeda. Dulu paling top itu kita ngundang atau ada orang baca puisi, ngeritik pemerintah, itu pun kalau nggak dilarang alumni gitu. Tapi sekarang dibebasin saja sama alumni, ada nari-nari kayak tadi sama nyanyi-nyanyi di depan sana tadi itu. Tapi saya kira katakanlah itu bisa satu hal yang mungkin dalam perkembangan dunia sekarang ya, satu gimmick-gimmick yang tidak bisa dihindari. Tapi saya kira kita sebagai kader, pejuang gitu ya, terus kemudian aktivis, tentu harus bisa menjaga prinsip-prinsip atau pakem-pakem yang juga selama ini harus kita tetap lestarikan. Saya ingin mengajak mulai dengan refleksi ya Kang Ber ya. Jadi refleksi tentang, gak usah jauh-jauh lah dari suasana yang selama ini bahkan menyentuh kita hari ini ya. Ini bicara tentang leadership sebetulnya, dan pengaruh elit dan komunitas yang sering berinteraksi dengan elit-elit atau orang-orang yang memimpin gitu.
Jadi kalau kita lihat kejadian proses dari Konvercap di HMI cabang Bandung sampai kemudian hari ini pelantikan, ya. Kemudian kejadian satu partai politik yang ada di Sibolangit, saya lupa tadi ada KNPI ini, ya, ketua KNPI ya, cabang bendahara. Nah, kena KNPI sekarang ada 5, ya, ya. Nah, dan banyak lagi yang lain-lain itu menjadi kesekiannya gitu, ya. Nah, itu menandakan sebetulnya suasana di elit dan masyarakat kita itu sudah jauh dari nilai-nilai atau konsensus-konsensus yang selama ini kita sepakati untuk kita menjadikan itu jadi rujukan, panutan, pedoman, itu terdistorsi dengan selera kita masing-masing. Gitu. Ya. Misalnya, ada orang yang merasa perbuatan yang sesuatu yang kemarin terjadi di Konvercap itu benar, ya, dengan seleranya. Karena berdasarkan keseleranya itulah kemudian memperjuangkan keinginan menabrak semua aturan yang sudah menjadi. Sama juga seperti di Sibulangit itu. Ya. Saya beberapa yang lalu baca tulisan bagus juga dari alumni HMI juga, ya. Negara ini sekarang negara penuh pembegalan. Jadi sekarang kita nih dengan selera kita masing-masing, kita nggak sadar bahwa semuanya jadi tukang begal sebetulnya. Baik membegal secara individu dengan individu yang lain, maupun kita membegal hak-hak dari komunitas kita, komunal kita. Nah, jadi sebetulnya menurut saya ini faktor leadership. Ini terutama nih, ini kan lagi mau kongres, ya. Calonnya ada 26, Kang. Ya. 26 yang disahkan, yang daftar ada 37 kalau nggak salah kemarin. Jadi banyak orang yang berselera jadi pemimpin, tetapi kita harus bertanya, ketika dia memimpin, apakah dia mengikuti seleranya atau kemudian dia ikut dengan semua aturan yang sudah disepakati. Kalau dalam bicara tentang kongres, ya kongres HMI. Gitu. Nah, yang bahaya ini kalau 26 punya selera masing-masing, ini HMI bisa jadi selera, ada 26 selera, nanti ada 26 HMI. Sama dengan kayak 5-nya KNPI. Gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita mau jadi pemimpin, mau jadi leader, sekarang harus hati-hati. Karena apa? Apa yang kita lakukan, sikap kita, pikiran kita, gagasan kita, kemauan kita, itu pasti akan punya pengaruh terhadap konstituen kita, komunitas kita, lingkungan kita. Jelek kita, jelek pasti lingkungan kita. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah sudah separah itulah sebetulnya, ya, tingkat perkembangan masyarakat kita, komunitas kita yang membiasakan bahwa semuanya tidak ada aturan lagi yang bisa kita pegang. Semuanya berdasarkan selera. Dan saya yakin ini semuanya diawali dengan perilaku-perilaku elit dan pemimpin-pemimpinnya. Nah, yang bahaya itu sekarang ada teori bahwa kepemimpinan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang berkembang. Nah, jadi sekarang sudah resiprokal itu antara situasi di masyarakat kita juga mempengaruhi atau memproduk pemimpin-pemimpin yang sama karakternya seperti yang terjadi masyarakat yang berkembang seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ya ini HMI cabang Bandung hari ini punya ketua umum baru dilantik. Nah, ini 1 tahun ke depan hati-hati. Jelek Anda, jeleklah sama Bandung ini. PBHMI juga begitu. Besok siapa yang terpilih jadi ketua umum, sama kan, kita punya pengalaman ini. PBHMI sekarang ini punya masalah begitu. Kita anggap mungkin ketua umum kita yang kemarin kita bangga-banggakan itu hebat, bagus gitu. Ya. Tapi kemudian salah kita memimpin. Dan kebiasaan yang seperti itu, ya, saya cek, itu menjadi sesuatu yang biasa saja, Kang, di lingkungan PBHMI dan HMI sekarang itu.
Jadi tidak ada lagi standar etika dan moral ya yang mengukur kita ini menjadi orang yang bermoral atau tidak. Nah, ini saya kira bahaya. Ini catatan yang pertama. Jadi saya cuma catatan-catatan sajalah untuk kita membuat supaya kita lebih baik. Yang kedua, saya lihat temanya, saya pertama bacanya takut saya nih. Temanya satu panjang sekali. Towards 100 HEMI ya. Pokoknya yang saya ingat ada smart activist dan smart organization. HMI to 2047 start now. Nah, kira-kira gitulah. Ini mungkin kalau dibuat disertasi juga sudah boleh judul ini. Agak panjang soalnya. Nah, saya mau ngambil singkat-singkatnya saja lah. Saya ingin cerita, saya pernah baca satu riset gak lama, 1 tahun belakangan ini, ada satu lembaga riset di Eropa yang mengukur, kira-kira mereka mau menggambarkan kunci orang menjadi orang sukses itu apa saja kira-kira gitu. Jadi didapatkanlah ada 30 poin, ya, 30 poin. Di situ disebutkan salah satunya adalah bahwa memiliki IQ yang tinggi. Tetapi IQ yang tinggi itu berada di nomor urut 30. Kemudian disebut juga di situ IP-nya tinggi, indeks prestasinya tinggi. Tapi di situ di urutan nomor 25. Ada lagi bilang sekolah di Universities of Excellence, ya. Tapi di situ urutannya nomor 23. Nah, terus apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Jadi yang pertama itu adalah manusia yang sukses, ya. Di era seperti sekarang ini adalah manusia yang jujur. Ya. Mungkin buat kita di negara-negara seperti Indonesia, di negara-negara maju, negara berkembang, dunia ketiga mau negara kedua, masalah kejujuran ini menjadi problem, ya. Makanya tingkat misalnya kalau kita bandingkan dengan indikasi atau indeks korupsi itu sekarang banyaknya di negara-negara dunia ketiga menuju kedua, di Afrika, di Asia Tenggara gitu. Tapi di negara-negara di dunia pertama, terutama di Skandinavia itu sudah, nah mungkin situ juga dilihat bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang jujur. Jadi saya mengatakan ini bukan tidak harus IP-nya tidak tinggi, ya. Bukan harus kita tidak sekolah, gitu. Bukan kita tidak pintar. Tetapi selain intellectual question itu sekarang kan banyak juga ada emotional question, tapi juga tidak lupa ada spiritual question. Gitu. Jadi memang menjadi manusia di tengah katanya sekarang era disruption. Ini memang harus lengkap, nggak cukup dengan otak yang cerdas saja, tapi juga harus punya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan yang lain. Makanya yang penting itu adalah jujur. Nomor 2 adalah disiplin. Nah, disiplin ini satu hal ini yang saya nggak dapat di HMI itu, disiplin ini. Sampai sekarang. Ya, dulu kita di sini tidurnya jam 2, jam 3, ya. Subuhnya jam 7, jam 8. Saya nggak tahu dengan ada tari-tari dan musik-musik, mudah-mudahan subuhnya sudah jam 4. Mudah-mudahan, karena godaannya makin tinggi berarti artinya sholatnya makin bagus gitu. Mungkin dulu kita begadang karena godaannya nggak banyak, makanya sholat subuhnya telat-telat. Tapi disiplin. Dan pandemi COVID-19 ini menguji dunia tentang disiplin atau tidaknya masyarakat dunia termasuk Indonesia. Saya sendiri mengatakan, kenapa Indonesia ini termasuk negara yang secara perlahan tapi pasti naik tingkat kepaparannya. Ya.
Dulu kita membanggakan di awal-awal, termasuk yang terendah. Mungkin terendah karena suasana alam kita yang memang tropis dan segala macam. Tetapi makin lama makin naik karena saya berasumsi, hipotesis saya, karena masyarakat kita tingkat kedisiplinannya rendah. Tadi saya cerita sama Kang Ber sama Bang Medrial. Saya kalau ke dapil, COVID itu cuma aja di Jakarta. Di daerah tuh nggak ada COVID. Mereka nggak peduli dengan COVID. Nggak pakai masker, salaman pakai bukan jangankan satu tangan, dua tangan. Habis salam cipika-cipiki lagi. Gitu. Itu di daerah, di dapil saya di sana. Bahkan kita kalau salaman gini dia protes, abang ini kok mau ngajak berantem aja, bapak ini kayak mau ngajak berantem katanya. Nah, jadi tingkat kedisiplinan. Nah, sementara di dalam riset itu, kalau orang mau sukses, itu disiplin nomor 2-nya setelah jujur. Nah, yang ketiga, di dalam riset itu menyebutkan bahwa selain jujur, disiplin, yang membuat orang sukses adalah orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan spesifik. Ya. Jadi ya bahasa ininya think globally, act locally, kira-kira begitulah. Ya. Jadi kita harus punya expert yang satu. Kalau kita bicara profil tentang kehemian, itu kan kita jajarkan dulu Muslim intelektual profesional. Walaupun saya dulu waktu di PB Hemi sempat diberi amanah bidang kekaryaan, saya kaji-kaji profesional ini kurang tepat sebetulnya. Yang paling tepat itu adalah Muslim intelektual expertise. Karena profesional itu ya, apalagi sekarang kalau di dunia bola, siapa yang profesional, siapa yang paling profesional itu yang paling mahal. Dan dia bisa pindah kemana-mana saja. Nah, jadi memang dari sekarang kita harus mulai menetapkan diri, kira-kira kita ini nanti fokusnya mau kemana. Nah, sebetulnya di HMI ini sudah cukup lengkap. Jadi punya skill. Nah, yang keempat, itu karena memang didukung oleh orang-orang di lingkungan terdekat. Nah, jauh hari sebelumnya dulu saya pernah membacakan riset juga bahwa kebanyakan orang-orang yang pintar sekolah di Amerika itu adalah orang-orang yang berasal dari Asia, ya, India, termasuk Indonesia, gitu ya, Cina, itu. Itu di dalam riset itu ditemukan bahwa mereka otaknya, ya, menjadi cerdas karena memang ada affinity connection, jadi ada lingkungan kekeluargaan yang membangun hormon-hormon yang memperkaya dan membesar otaknya. Nah, sekarang kan dengan adanya globalisasi, kemudian westernisasi, itu orang dituntut untuk menjadi individual meninggalkan afinitas atau komunitas kekeluargaannya. Nah, ini sebetulnya buat masyarakat Asia merugikan karena hasil riset tadi itu makin lama makin menurun. Jadi sekarang banyak orang-orang Asia itu sekarang yang tidak lagi merasa hormat sama orang tuanya karena tidak diayomi, ya, tidak santun sama orang tuanya. Padahal sebetulnya dalam riset itu menghormati, menyayangi, sopan santun dan segala macam itu bagian dari pertumbuhan mencerdaskan otaknya. Yang membedakan orang-orang Asia dengan orang-orang di Eropa dan di Barat yang tidak pernah ada. Kan kalau di Amerika segala macam orang 14 tahun keluar rumah sendiri, ngurus sendiri. Nah, kalau di kita kan tidak. Jadi affinity connection-nya itu sebetulnya mempengaruhi otak dari kecerdasan anak-anak atau orang-orang di Asia. Nah, jadi itu memperkuat bahwa hasil riset yang baru ini masuk akal, yang keempat itu. Jadi disebutkan di situ yang keempat adalah pengaruh dari orang-orang terdekat. Nah, saya meyakininya, bahasanya kayak begitu, tapi meyakininya itu keluarga, bukan pacar. Gitu. Ya. Nah, jadi saya kira kalau kita mau menjadi orang sukses, kira-kira itulah. Masih banyak yang lain saya nggak ingat. Ya, ada 30 itu.
Nah, dalam konteks organisasi ya, terutama pesan kepada kawan-kawan dan adik-adik ini, ya kena pakai smart organization dan smart activist gitu. Kalau kita ingin menjadi smart organization, ya, paling tidak kita ini harus membuat 5 C. Yang pertama itu adalah bahwa organisasi kita ini harus terdiri dari kumpulan manusia-manusia atau aktivis-aktivis yang bisa menjadikan organisasi ini sebagai kompleks problem solution. Jadi kita ini punya banyak sekali masalah sekarang. Jadi terus terang aja, makin sekarang sebetulnya adik-adik, kawan-kawan yang jadi aktivis itu semakin berat. Tantangannya makin kompleks, makin susah. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk memecahkan masalahnya juga semakin harus punya makin tinggi. Makanya sekarang bukan lagi problem solver, disebut sudah kompleks problem solver. Kompleks problem solution. Jadi harus sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang begitu kompleks. Nah, si yang kedua adalah critical thinking. Nah, ini dari dulu nih, ya. Kalau dulu kan kita bedanya dengan mahasiswa dengan yang lain kan kritis, ya, idealis. Nah, cuman sayangnya nggak tahu. Sekarang mudah-mudahan tetap kritis. Kalau kita lihat dari fenomena sekarang kan gerakan-gerakan mahasiswa sekarang kan dalam tanda petik bisa disebut mandul. Ya, banyak fakta yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tapi kita merindukan ada suara-suara dari mahasiswa itu tidak kelihatan sekarang. Saya nggak mau masuk terlalu dalam soal itu. Ini tapi salah satu kalau kita mau disebut sebagai smart organization, critical thinking itu harus dibudayakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah ya communication itu perlu. Nah, sebetulnya yang mahal yang membedakan organisasi yang lain HMI dengan yang lain tuh ya di sini communication itu, tapi bahasanya lebih yaitu silaturahim. Silaturahim dengan alumni, silaturahim dengan organisasi yang lain, silaturahim dengan pemerintah, silaturahim dengan KNP dan yang lain itu penting. Sekarang silaturahim itu pakai WA saja. Kadang-kadang saya juga bingung. Bang, besok kami mau berangkat LK2, tolong dikirim tiket nomor rekening sekian. Saya bilang ini siapa nggak tahu, jangan-jangan anak GMKI kan gitu. Nggak pernah silaturahim, nggak tahu namanya siapa. Gitu. Ditanya baru, ini siapa? HMI cabang ini. Ya boleh saja misalnya pakai WA gitu. Tapi ya usahakan untuk silaturahim. Memang teknologi segala macam bisa kita manfaatkan. Tapi silaturahim itu satu hal yang mahal. Kunci salah satu kita mau jadi smart organization itu ya silaturahim. Kalau bahasa C-nya itu communication. Yang keempat collaboration. Ya, bisa bekerja sama. Bisa saling mengisi, ya, bukan saling menegasikan. Saling bersinergi. Nah, itu tetap tepatnya gitu. Jadi kehadiran kita itu harus bisa menjadi bagian yang produktif terhadap lingkungan dan dimanapun kita berada. Nah, yang terakhir creativity. Ya. Sekarang yang membedakan orang dengan yang lain adalah soal orang itu kreatif atau inovatif dibanding yang lain atau tidak. Kalau kita menjadi manusia-manusia atau organisasi yang biasa-biasa saja, tidak punya inovasi, ya, tidak kreatif, ya, maka itu akan ditinggalkan karena salah satu tuntutan perkembangan teknologi informasi ini adalah kreativitas dan inovasi. Tadi saya cerita sama Bang Matt. Sekarang ini orang kalau mau sekolah, mau apa saja pakai Zoom. Ya kan? Besok organisasi-organisasi kemasyarakatan, partai politik dalam masa pandemi ini kan pasti ada yang ngumpulin muktamar lah apa segala macam kayak gitu.
mau ngumpulkan secara massa fisik ribuan pasti yang datang, nggak diizinkan. Atau kalaupun misalnya didatangkan, dibubarkan pasti sama polisi. Maka yang paling mungkin itu hybrid. Hybrid. Ada yang fisik, ada yang virtual. Nah, terus pertanyaannya, kalau tidak ada kreativitas, inovasi, kita mau muktamar, mau konvercap, saya nggak tahu konvercap kemarin fisik atau virtual. Fisik semua ya? Ada yang virtual? Fisik semua? Ya nggak banyak mungkin. Tapi kalau sudah tingkat nasional, saya nggak tahu besok nih kongres Pak Sekjen. Kongres besok pemilihannya gimana? Kan hybrid juga kan? Fisik dan virtual. Nah, gimana cara milihnya pakai virtual? Kalau itu nggak clear, itu punya potensi untuk lagi terpecah belahnya PBHMI. Begitu ada yang kalah merasa dicurangi pakai sistem virtual. Nah, itu saya mau ceritakan bahwa perkembangan teknologi ini memaksa orang terus untuk berpikir, untuk kreatif. Nggak berhenti. Nah, itu yang membedakan orang yang lain dengan kita. Nah, jadi itu kalau mau jadi smart organization. Yang terakhir kalau mau jadi smart activist, 3 C lagi, C lagi. Yang pertama ya, jadilah orang yang kritis. Ya. Criticism itu harus kita miliki. Ya. Alert, peduli, sensitif dengan suasana lingkungan kita, tanggung jawab kita apa, ya kan? Apa yang harus kita lakukan, sikap kita seperti apa. Ya. Jadi kalau sudah jadi ketua umum cabang atau ketua umum PBHMI, ya nggak boleh sama dengan tidak jadi ketua umum. Ya. Perilaku harus dijaga. Nah itu, jadi lingkungan itu harus selalu alert, harus criticism. Si yang kedua, curiosity, harus pengen tahu banyak, ya. Kalau dalam agama kita itu kan namanya ikro, membaca. Saya memaknai ikro, membaca itu sebetulnya bukan hanya membaca tekstual, tapi membaca alam, membaca suasana, membaca semuanya, termasuk membaca tekstual. Ya. Jadi itu kita harus punya keinginan tahuan terhadap banyak hal, curiosity. Sehingga kita kaya, punya khazanah, gitu, dan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah komunalisme. Jadi kita harus hidup bersosialisasi. Sudah betul lah adik-adik ini bergabung di HMI, gitu. Tetapi komunitas atau komunal ini harus dijaga supaya kemurniannya tetap nilai-nilai, ya, norma-norma itu harus tetap dijaga dengan menjaga komunitas atau berkomunalisme ini. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan hal-hal yang ya cukup 5, cukup 3 gitu, sederhana, insya Allah bisa jadi smart organization dan smart activist. Saya kira ya ini catatan-catatan saja, ini menerjemahkan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan dari senior-senior saya nih. Jadi Kang Ber, Bang Medrial, itu Kang Ajat itu ketua umum saya waktu saya salah satu ketua di HMI Cabang Bandung. Jadi saya punya sejarah panjang di HMI Cabang Bandung ini, Sabang 17 ini. Saya hampir 2 tahun tinggal di sini. Ya, dulu kamar saya di pojok situ di atas, udah dirubah, dirobohin. Dulu katanya banyak hantu di situ, cuman saya yang berani tinggal di situ. Sebelum saya Kang Aidul, cuman dia berdua, saya sendiri waktu itu dia udah punya istri, jadi nggak takut. Kalau saya waktu sini, jadi punya nostalgia bukan karena saya ketemu sama Teh Yanti di sini, nggak, ketemunya di Jakarta. Tapi yang selalu membuat saya belajar segala macam, Kang Ber, saya hormat, Bang Medrial, ya, ada Bang Ferry, ada Kak Mas Lilik yang
Kemarin-kemarin itulah alumni-alumni kita yang punya kepedulian dan membangun kantor cabang yang saya kira salah satu sekarang yang termegah di Indonesia. Ya, saya lihat. Jadi saya minta tolong kita hormati senior-senior kita dan ucapkan terima kasih terus. Dengan apa? Dengan kalian menjaga HMI dengan nilai-nilainya ini supaya insya Allah kita alumni-alumni ini nggak minta apa-apa. Kalau kalian bisa jaga HMI dengan baik, spirit perjuangan yang dijaga, itu sudah membuat kami senang sebetulnya. Nah, dan membuat kami bangga. Insya Allah nanti kalian ke depan bisa lebih baik dibanding kita semua. Dan sekali lagi titip HMI Cabang Bandung ini yang cukup baik. Apalagi, oh ya satu lagi punya masjid, punya ketua DKM tadi katanya. Masjidnya bagus di bawah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tempat perjuangan umat, bukan hanya sekedar teman-teman HMI dan aktivis Islam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Doli yang telah menjadi keynote speaker pada acara hari ini. Baik. Oke, ini acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pelaksanaan pelantikan. Mana Pak? Yaitu pelaksanaan pelantikan dan ucapan sumpah pengurus HMI Cabang Bandung periode 2021-2022 yang akan dilantik oleh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Kepada para yang atau kader yang akan dilantik bisa memasuki ruangan, dipersilahkan.